Selamat malam bagi kita semua, shalom. Puji Tuhan. Ibu Ren sudah bagus. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat 17. Kita baca pelan-pelan, kita perhatikan Bapak Ibu. Silakan Pak, ayat 13 kita perhatikan bersama-sama. Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Ayat 13, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ini kita tidak boleh melupakan bahwa pengikutan kita kepada Yesus adalah untuk belajar dari apa yang Ia ajarkan kepada kita. Jadi saudara, belajar berarti ada kerinduan untuk mengikuti, melakukan apa yang diajarkan. Jadi menjadi seorang pengikut Yesus adalah menjadi seorang yang mau belajar. Menjadi seorang yang mau diajar. Diajari tentang sesuatu dan harapan yang mengajari kita adalah agar kita bisa melakukan pelajaran yang kita terima atau pelajaran yang diajarkan kepada kita. Dan kita juga harus memiliki kerinduan untuk bertumbuh dengan apa yang diajarkan. Kita juga harus memiliki kerinduan untuk melakukan tentang apa yang diajarkan itu. Jadi Yesus, saudaraku, tidak pernah tidak mengajar. Jadi di sini kita menemukan bahwa sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau. Ini pantai. Ini bukan gereja. Ini bukan tempat pertemuan yang mungkin saudaraku tidak ada kedengaran suara-suara yang ini. Ini pantai yang dimana pasti banyak yang mengunjungi. Banyak yang datang ke sana. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kebiasaan baiknya untuk mengajar. Dan saya yakin saudara, orang yang ada di sana, mereka mendengarkan apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka tidak akan berkata, ini kan pantai, bukan tempat mengajar firman.
Ini kan pantai, bukan tempat belajar tentang kekudusan. Bukan tentang belajar tentang sorga. Ah udahlah Bung, pergilah kau ke sana. Ini mengingatkan kepada kita di setiap tempat kita boleh memuridkan orang. Di setiap tempat kita boleh menyampaikan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Jadi proses pemuritan itu bukan hanya di gereja, di rumah-rumah, di setiap tempat di mana kita berada. Kita boleh berbicara firman. Kita boleh menyaksikan tentang kisah kita, kisah tentang Tuhan, pengalaman kita, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita ditolong Tuhan, bagaimana kita mengalami ketenangan di tengah badai. Di sini kita melihat satu contoh yang baik, bahwa Yesus tidak memilih tempat, ia mengajar hanya di dalam bait Allah. Tapi di pantai juga dia mengajar. Pantai ini adalah tempat orang-orang dunia menikmati dunianya. Barangkali tempat mereka refreshing, tapi bukan di dalam Tuhan. Tempat menikmati keindahan, tapi bukan di dalam Tuhan. Apapun di dalam dunia ini tidak seindah bersama Tuhan. Tidak seindah di dalam hadirat Tuhan. Itu makanya di setiap tempat dimanapun Yesus menggunakan kesempatan untuk mengajar orang mengenal kebenaran. Menggunakan kesempatan untuk mengajar orang bertobat. Menggunakan kesempatan untuk orang dapat mengalami keubahan hidup. Saudara, kita melihat Bapak Ibu, sebenarnya kita punya kesempatan untuk bersaksi. Di mana-mana kita punya kesempatan, kita ketemu orang setiap hari. Kita punya teman, kemana kita melangkah ada orang. Kemana kita pergi ketemu dengan orang. Dan saya yakin saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus ini kemana dia pergi, dia ketemu orang. Di pantai dia ketemu orang, dia bersaksi, dia mengajar. Apalagi menurut firman Tuhan, dalam hukum Taurat itu, kita diajarkan kehidupan orang Israel itu sudah begitu. Dan kita ini saudaraku bukan Israel jasmani, Israel rohani. Rohanilah yang masuk surga itu, bukan jasmani. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan begini. Orang Yahudi itu begitu diajarkan adalah kalau kamu duduk, ajarkan kepada anak. Dalam perjalanan, ajarkan kepada anakmu. Pada waktu tidur, ajarkan kepada anakmu. Tuliskan pada ambang pintu rumahmu. Nah coba bayangkan Bapak Ibu. Dari kita lahir sampai kita besar, sampai kita dewasa. Begitu banyak orang Kristen tidak ngerti firman Tuhan. Kalau mereka mengucapkan kata-kata, bukan mengucapkan kata firman. Apa itu? Ya umpama-umpasa. Bagi orang-orang kita di sini. Bagi orang lain, ya tentu filsafat-filsafat. Itu umumnya.
Dia tidak ngerti firman. Padahal sudah ditekankan Tuhan, kalau kamu berdiri, ajarkan kepada anak. Kalau kamu dalam perjalanan, ajarkan kepada anakmu. Kalau kamu lagi duduk, ajarkan kepada anakmu. Kalau kamu lagi tidur, ajarkan kepada anakmu. Kalau kamu masuk ke pintu rumahmu, pintu kamarmu, tulis di ambang pintu rumahmu. Baru saudaraku yang diikatkan pada pergelangan tangan. Jadi benar-benar hukum Tuhan itu, firman Tuhan itu harus benar-benar melekat dalam kehidupan kita. Makanya orang bilang pengikutan kita akan Tuhan itu adalah gaya hidup yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Itulah pengikut Kristus. Jadi kita tidak boleh berkata nggak bisa Pak, keras, opal, nggak ada istilah itu. Tetap itu urusan mereka, itu nggak ada urusan kita dengan mereka. Kita nggak bisa pecahkan kepala mereka, lalu belah hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Enggak. Tugas kita seperti yang dikatakan Tuhan itu. Kamu berdiri, ajarkan. Kamu berjalan, ajarkan. Kamu bangun dari tidur, ajarkan. Kamu tuliskan pada ambang pintu rumahmu. Itu aja. Oh iya, kebiasaan gaya hidup. Kita ngomong setiap hari firman. Berbicara firman. Itu menjadi gaya hidup kita. Ada banyak yang kita perlu teladani dari agama tetangga kita, Muslim. Coba lihat mereka, dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana berpakaian. Kita Kristen ini terlalu, saudaraku? Terlalu menganggap enteng. Mungkin karena anugerah itu, si Leon-Leoni dan Yargai. Karena ala basa-basa yang diberikan kepada kita nggak kita hargai lagi. Makanya mereka disiplin, mulai dari kecil sudah terlatih. Disiplin. Mereka sembahyang 5 kali sehari. Mereka lakukan dengan disiplin. Coba mereka ada di TNI berbicara tentang agamanya. Ada di kepolisian berbicara tentang agamanya. Ada di mereka di bidang hukum mereka berbicara tentang agamanya. Ada di pemerintahan mereka berbicara tentang agamanya. Nah kita. Padahal sebenarnya kepada orang Kristen itu diajarkan Tuhan. Waktu duduk ajarkan. Waktu berdiri ajarkan. Waktu dalam perjalanan ajarkan. Bahkan ikatkan pada pergelangan tanganmu. Sehingga menjadi gaya hidup. Justru bukan kita yang mempraktekannya. Malah orang lain yang mempraktekannya. Ini yang menjadi kesalahan kekristenan kita Bapak Ibu. Bahkan sebagian di antara kita takut berbicara firman. Takut memperkatakan firman. Inilah yang salah di dalam diri kita. Ya, saya berharap Bapak Ibu nanti kita akan perhatikan baik-baik ya. Coba kita lihat dulu ayat 15. Silakan Pak. Ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, Ya. banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Sorry Pak. Ayat 14 dulu. 14. Ayat 14. Ya. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, Ya. ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kita lihat saudaraku gak pernah berhenti. Ini kehidupan kita. Nah Yesus memberi, kita kan ini apa artinya, apa yang dimaksud dengan menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu artinya adalah mengikut Yesus. Meneladani Yesus. Mengikuti apa yang ia ajarkan. Melakukan apa yang ia ajarkan. Dan Yesus memberikan kita keteladanan. Di pantai ia berbicara tentang firman. Ia bicara tentang kerajaan sorga. Ia lewat tempat cukai. Ia memanggil orang dari sana.
di mana dia berada, tidak pernah ia melewatkan kesempatan. Kita ini murid-murid Kristus yang harus menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk berbicara tentang kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan orang. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, dia tidak pernah merdeka. Atau kalau orang tidak pernah mengerti kebenaran, dia tidak pernah merdeka. Dia tetap ada dalam sebuah kurungan. Atau disebut bahasa Alkitab perhambaan. Dia tetap terbelenggu. Jadi bagaimana supaya ia bisa terbebas, merdeka? Dia harus menerima kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita melihat saudara, kemudian ketika ia berjalan, tadi di pantai. Sekarang ia sudah berjalan lewat di situ. Di mana itu ia melihat anak Alfeus duduk di rumah cukai. Ia lewat di rumah cukai. Dan lalu ia berkata kepadanya, yuk ikut aku. Tadi dia di pantai mengajar. Sekarang dia lewat di rumah cukai, ia ajak orang yang ada di rumah cukai. Yuk, ikut aku. Dan orang yang ada di rumah cukai ini, saudaraku si Lewi ini, ikut Yesus. Dia berdiri. Dia ikut Yesus. Nah kita saudara sekali dipanggil, dia langsung berdiri. Nah kita saudaraku dari lahir kita Kristen dipanggil-panggil gak mau ikut. Ya kan Bu Lain? Yo jadi murid Yesus gak mau. Nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya saya bilang kita saudaraku gak bisa mengabaikan anugerah. Kemurahan. Kasih karunia. Kalau kita menyia-nyiakan kemurahan. Maka kemurahan itu akan diambil oleh orang lain. Ini pemberian loh saudara. Kita diselamatkan anugerah. Kita dipanggil anugerah. Kemurahan. Nah, mengapa harus dipanggil si Lewi ini dari rumah cukai? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena Lewi ini tempatnya yang seharusnya bukan di rumah cukai. Di bait Allah. Karena Lewi ini adalah pelayan. Nah mengapa rupanya sebenarnya harus dibawa dia keluar. Saudaraku yang orang Kristen tempatnya itu bukan di dosa. Makanya kita harus panggil mereka. Loh mungkin saudara bertanya masa iya sih ada kaitannya cukai dengan dosa? Menurut Alkitab ada. Coba 15 Pak. Mari kita perhatikan. Ayat 15. Ya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, Ya. banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Nah kita lihat. Pemungut cukai, orang berdosa. Gabung. Jadi sebenarnya orang yang disebut pemungut cukai ini adalah gambaran daripada orang-orang curang, orang-orang berdosa. Harus dipanggil dia, Lewi. Itu bukan lagi hidupmu Lewi. Sini kau, ikut aku, kata Yesus. Nah kalau kita tidak memanggil mereka, mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah berubah dan mereka akan binasa. Dan Alkitab mengatakan kalau mereka binasa dan kita tidak pernah mengingatkan mereka, maka Alkitab berkata Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab atas nyawa mereka kepada kita. Karena kita tidak mengingatkan mereka. Itu kata Alkitab. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan kita belajar meneladani Yesus ini. Dia ada di pantai. Ia ngajar orang tentang kebenaran. Tentang kerajaan sorga. Tentang hal-hal yang rohani. Ia ada lewat di rumah cukai. Ia panggil orang untuk mengikut dia dari sana. Apalagi yang ada di rumah cukai ini adalah Lewi. Suku Lewi ini pelayan Tuhan Bapak Ibu. Nah ini gambaran daripada orang-orang berdosa.
orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang hidup dalam penipuan dan lain sebagainya. Dan kita melihat luar biasa. Dikatakan kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak. Tadi hanya satu dipanggil. Akhirnya menjadi banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Saudara, tadi satu dipanggil pemungut cukai yang lain memanggil temannya. Dan akhirnya banyak pemungut cukai datang kepada Tuhan. Tadinya satu dipanggil orang berdosa. Dan akhirnya orang berdosa yang sudah diselamatkan ini memanggil orang berdosa yang lain. Dan akhirnya orang berdosa banyak diselamatkan dan datang pada Tuhan. Ini. Jadi hidup kita saudaraku harus benar-benar menjalankan sesuai dengan panggilan kita. Kita dipanggil jadi murid untuk memuridkan orang lain. Saudara tahu, Yesus itu memuridkan 12 murid. Dan setelah itu ia suruh mereka memuridkan orang lain. Dari mana kita tahu? Yesus kan berkata, setelah selesai pemuridan murid 12 dan 70 dan semua murid-murid yang ikut dia, ya kan? Kan dia bilang lagi, pergilah. Jadikan segala bangsa. Berarti murid yang sudah dimuridkan Yesus pergi untuk memuridkan. Kita yang sudah jadi murid harus pergi memuridkan. Itulah kebenarannya. Bukan untuk berpangku tangan, bukan untuk berdiam. Kita gak bisa membendung dosa terus bekerja, tapi kita bisa mengurangi kadar dosa itu di dalam kota kita kalau kita memanggil orang-orang untuk datang pada Yesus. Tapi kalau kita biarkan mereka, ya dosa itu beranak terus, bertambah-tambah. Makanya kota penuh kejahatan, penuh dengan dosa, dan penuh dengan murka Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang berdosa makin terus bertambah-tambah dan bertumbuh-tumbuh dan bertumpuk-tumpuk. Tetapi kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, terus bertambah-tambah, maka murka Tuhan akan berkurang di kota itu. Haleluya. Itu yang seharusnya terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, dari satu pemungut cukai menjadi banyak pemungut cukai datang kepada Yesus. Dari satu orang berdosa menjadi banyak orang berdosa datang kepada Yesus. Ini juga Bapak Ibu, ini tertulis loh di dalam kitab Wahyu. Makan bersama-sama dengan dia ini. Ditulis dalam kitab Wahyu. Kan Yesus berkata, aku berdiri depan pintu mengetuk. Barang siapa buka, aku akan dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi orang-orang yang sudah kita ketuk hati mereka untuk menerima Yesus, maka Yesus akan masuk, itulah suasana pesta. Makan itu kan suasana pesta. Mereka tiba-tiba mengalami suasana pesta itu di dalam hati mereka karena Yesus sudah masuk. Haleluya. Kalau dosa ada saudaraku di dalam hati gak ada suasana pesta. Suasana menakutkan, suasana kekhawatiran, suasana kecemasan, suasana tentang membayangkan masa depan suram, sakit sedikit, membayangkan kematian, ya ada sedikit halangan masalah, membayangkan kehancuran, itu suasananya. Tapi kalau di dalam ada Yesus ada suasana pesta. Makanya Yesus bilang, kalau kamu buka hati aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Itu suasana pesta Bapak Ibu. Suasana penuh kebahagiaan. Suasana penuh sukacita. Ya. Haleluya. Amin saudara. Jadi saya berharap Bapak Ibu kita menggunakan panggilan kita menjadi murid untuk mulai bergerak. Menjadikan orang
murid-murid Kristus. 16 Pak, kita perhatikan. 16. Ya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat Ya. bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, Ya. berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi makin jelas kepada kita bahwa pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Sampai ahli Taurat yang sudah menganggap dirinya orang paling benar dalam agamanya memprotes Yesus karena makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Berarti sebenarnya kalau Yesus dalam pikiran mereka gini, kalau Yesus ini suci, kalau Yesus ini datang dari sorga, kalau Yesus ini benar, tidak mungkin dong dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Tidak mungkin Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa. Maka berarti mereka menganggap Yesus ini tidak benar. Padahal saudara, maksud Yesus harus membawa pemungut cukai ini keluar dari dosanya. Harus membawa keluar orang-orang berdosa ini dari dosanya. Itu tujuan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Ini tujuannya. Ya. Saya berarti makin jelas kepada kita tujuan Yesus memanggil pemungut cukai ini agar ia meninggalkan dosanya. Agar ia meninggalkan kebiasaan lamanya dan lain sebagainya ya. Nah kita lihat saudara ya. Perhatikan, banyak sekali memang protes-protes seperti ahli Taurat ini. Tapi Yesus menjelaskan dengan baik. Karena Yesus adalah guru yang baik bagi kita. Ayat 17, silakan Pak ayat 17. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, ya, tetapi orang sakit. Terus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang dipanggil oleh Yesus siapa? Pemungut cukai, berarti orang Kan Yesus bilang aku memanggil orang berdosa. Aku memanggil bukan orang benar, aku panggil orang berdosa. Berarti pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus berbicara bukan orang sakit bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Berarti dengan kata lain, lihat dengan jelas, perhatikan dengan baik, buka telinga kita, buka mata kita. Berarti pemungut cukai ini sedang dalam keadaan sakit. Harus disembuhkan dia. Rohaninya sakit. Jadi kalau saudara tidak pergi untuk menyembuhkan mereka, mereka akan mati dalam penyakitan mereka itu saudara. Orang berdosa itu lagi sakit. Orang yang galau juga lagi sakit. Orang cemas lagi sakit. Orang khawatir lagi sakit. Orang-orang yang jahat itu lagi sakit. Mereka butuh obat untuk disembuhkan. Itu makanya mereka harus kita ajak untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesuslah yang bisa menyembuhkan mereka. Kita harus punya beban saudara. Kita harus punya beban untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Adakah yang gampang? Tidak ada yang gampang. Adakah yang murah? Nggak ada yang murah. Semua harus dibayar harganya. Untuk mendapatkan saya, Yesus bayar harganya. Untuk menyelamatkan kita, Yesus harus bayar harganya. Tidak ada yang gampang. Tidak ada yang murah. Kalau kita saudaraku yang dikasihi Tuhan ingin orang lain selamat, maka bayarlah harganya. Supaya mereka boleh diselamatkan. Minimal kita harus berikan waktu kita. Kita harus berikan, kita harus kalahkan rasa malu dalam diri kita untuk bersaksi. Kita harus kalahkan rasa takut dalam diri kita untuk bersaksi. Kalau kita tidak pernah pergi, dunia tidak akan pernah bisa diselamatkan. Karena Yesus titip kepada kita, pergilah. Nah, pergilah.
jadikan segala bangsa muridku. Jadi keselamatan tentang dunia ini dititip Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Jadi jangan kita berpikir nanti toba ini berubah sendiri, selamat sendiri, nggak bisa saudaraku. Kita harus pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ya, saya berharap kita mengerti. Siapa di sini Bapak Ibu yang mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan. Semua kita mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Haleluya. Ayo siapa yang mau diberkati Tuhan? Haleluya. Amin saudara. Kita mau diberkati Tuhan. Ayo kita baca Ulangan. Ulangan 28. Ulangan pasal 28. Ayat yang pertama. Haleluya. Silakan Pak, ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Terus dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lanjut Pak. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lanjut Pak. 3, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di kota. Lanjut. Dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di ladang. Lanjut Pak. Diberkatilah buah kandunganmu. Terus. Hasil bumimu dan hasil ternakmu. Terus. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing Dan dombamu. nanti kalau saudara baca sampai 14, itulah berkat bagi saudara. Nah kita selama ini Bapak Ibu, mata kita, telinga kita terbuka kalau mendengar kata berkat. Tapi tahukah saudara, letak semua berkat itu hanya ada di dalam 2 hal. Jika engkau mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia. Berkatnya banyak, tapi sebab berkat itu datang hanya 2 hal saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, melakukan dengan setia. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Sering sekali kita terbuka telinga kita tentang kata berkat. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ternakmu, diberkati. Sering sekali kita mulai haleluya, ya kan? Tapi disuruh melakukan gak mau. Pinginnya berkat, melakukan gak mau. Sama seperti anak-anak kita di rumah, masa-masa sekolah, pinginnya juara, belajar tidak mau. Berarti kita ini sebenarnya saudara, kembali lagi seperti anak-anak. Pingin diberkat, pingin juara gak mau pingin dapat hasil gak mau pingin diberkati Tuhan gak mau melakukan. Iya, di sini kuncinya. Tahukah Bapak Ibu, salah satu yang diperintahkan Tuhan kepada kita, nah, cari jiwa. Sudah kita lakukan? Tapi pinginnya kita diberkati. Masuklah di dalam beban Bapak itu. Masuklah dalam hati Bapak itu. Tahukah saudara, hati Bapak itu bukan masalah berkat kita, diberkati kita atau tidak, sukses kita atau tidak, bukan. Tahukah saudara apa yang menyenangkan di hati Tuhan? Jiwa-jiwa. Kalau saudara bisa persembahkan jiwa-jiwa di hati Tuhan, tanpa saudara doa dikabulkan Tuhan. Haleluya. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan di hati Tuhan. Biar Tuhan berkati hidup kita. Masalah berkat itu bukan sulit buat Tuhan. Masalah buka jalan dalam setiap masalah kita bukan sulit bagi Tuhan.
Masalah saudaraku yang dikasih Tuhan mendatangkan pelanggan untuk usaha kita dan lain sebagainya. Bukan masalah buat Tuhan. Tapi bagaimana caranya menarik berkat itu. Ada dalam dua hal. Jika engkau dengarkan sungguh-sungguh dan melakukan dengan setia. Di situ kuncinya. Jadi mari Bapak Ibu. Ayo kita masuk dalam hati Tuhan. Hati Tuhan itu bebannya sekarang ini adalah agak gimana jiwa-jiwa ini diselamatkan. Dan dia kerjasama dengan orang-orang yang sudah dia muridkan. Dia kan sudah muridkan kita. Dia bekerja sama dengan kita. Nah, pergilah. Yuk, kau kan sudah kumuridkan. Pergilah. Jadikan segala bangsa. Nah, murid-murid Yesus dimuridkan 3,5 tahun. Itu kan saudaraku sudah sarjana semua S1. Karena sarjana itu 4 tahun ya saudara. Berapa tahun? 4 tahun. Dan Yesus yang mengajar. Ya wajarlah mereka cum laude semua saudara. Ya kan? Yesus yang ngajar. Ini datang dari surga. Dan mereka lulus semua dalam waktu yang begitu cepat. 3,5 tahun dan mereka semua lulus saudara. Setelah mereka diwisuda, Yesus bilang, ya udah pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Tahukah saudara, kita dimuridkan berapa lama? Wah, ibu lain sekarang berapa umurnya? 43. Kita bilanglah dulu sudah 30 tahun bu. Ibu paling tidak sudah jadi murid Yesus. Paling tidak. Masa gak bisa pergi-pergi? Masa kita bersoal terus? 3,5 tahun loh Yesus memuridkan. Setelah selesai Yesus bilang, pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Malu dong. Kalau kita sudah 30 tahun. Itu dia lau awin sih. Itu dia. Ya kan? Kemana aku harus pergi? Ini saya berbicara ini adalah tahun-tahun kekristenan yang kita jalani Bapak Ibu. Kan kita kalau apalagi kita sudah aktif bergereja ini kan berarti kita hampir tiap hari dengar firman. Tiap hari dengan firman. Berarti harusnya kita saudaraku yang dikasih Tuhan sudah lama tamat kan. Sudah lama mengerti apa yang dimaksud dimuridkan, ya pasti harus memuridkan. Karena itulah setelah Yesus memuridkan murid-muridnya, tamat selesai, Yesus kan titip kepada mereka. Sekarang pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Anehnya tidak ada yang menjawab pada waktu itu. Kemana kami pergi? Sudah mengerti. Katakan amin. Sudah mengerti. Ini kita lebih dari 3,5 tahun. Masa gak ngerti-ngerti? Haleluya. Kita harus semangat. Menjangkau jiwa bagi Kristus. Ya, amin. Banyak orang yang perlu ditolong loh saudara. Ya, coba lihat yang kemarin yang kita doakan. Yang di Muara itu. Aduh. Ya kan? Bayangkan orang-orang di sekitaran kita banyak orang seperti itu. Kadang-kadang kita belum ngobrol dengan orang. Mereka belum sempat curhat kepada kita. Belum sempat ungkapkan sebenarnya bagaimana hati mereka yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita melihat orang saudaraku. Kita ketemu dengan mereka. Mereka biasa-biasa saja. Tapi mereka sebenarnya didiami. Makanya kemarin waktu kita berdoa seperti yang kita doakan di Muara. Waktu pertama-tama kita doakan kan biasa-biasa. Tapi kenapa? Sama seperti yang kita doakan kemarin. Yang hari Minggu itu. Ya kan? Bisa aja kita lihat dia kan biasa-biasa. Datang dia di depan kan biasa-biasa. Tapi begitu. Ya kan? Ada apa di dalam dia sebenarnya? Ada kekuatan di dalam dia.
Di mana manusia itu perlu ditolong. Dan yang bisa menolong dia hanya Yesus. Makanya kita pun tidak bisa menolong dia. Kita hanya perantara untuk membawa dia kepada Yesus. Untuk memperkenalkan Kristus kepadanya. Karena hanya Kristus yang bisa tolong dia. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi mari Bapak Ibu. Kita hanya alat saja yang melakukan mujizat itu, mengubahkan dia, mengampuni dia, menyelamatkan dia, Tuhan Yesus. Saudara hanya melakukan saja. Aku yakin kalau kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita akan mengalami Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, berkat dan pengangkatan dari Tuhan akan datang kepada kita. Ya, mari saudaraku. Jadi jangan matanya langsung tertuju kepada berkat. Tapi coba cari dulu apa yang menyebabkan berkat itu turun. Yang menyebabkan berkat itu turun dari ayat 2 sampai 14 itu adalah dua hal, kalau mendengar dengan baik dan kalau melakukan dengan setia. Apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau tanya saudara. Saudara mau melihat iblis lari daripada kita? Saudara mau lihat? Semua kita mau lihat iblis lari daripada kita? Serius nih, benar ya? Ayo kita lihat Yakobus 4. Ya, saya juga mau saudara supaya iblis itu lari daripada kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Silakan Pak. Ayat 7 silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi jangan lawan iblis kalau tidak tunduk kepada Tuhan. Tunduk dulu baru lawan iblis. Haleluya. Bagaimana caranya tunduk? Tunduk itu adalah kalau diperintah lakukan. Itu namanya tunduk. Haleluya. Bukan tunduk itu pengertiannya begini. Tunduk aku. Bukan begitu. Bukan begitu yang disebut tunduk. Yang disebut tunduk itu adalah kita diperintahkan, kita lakukan. Itu namanya tunduk, taat, mangoloi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat supaya iblis itu bisa kita kalahkan, tunduklah kepada Allah. Lawan iblis, baru ia lari daripadamu. Ya. Amin saudara. Haleluya. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebenaran ini pasti akan jadi. Enggak perlu diragukan. Pokoknya saudara tunduk aja kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan tunduk? Kata tunduk itu berarti taat. Melakukan. Tidak melawan. Itu namanya tunduk. Tidak berontak. Itu namanya tunduk. Jadi saat kapan kita tidak berontak, saat kita menerima perintah, kita lakukan. Dan salah satu perintahnya adalah pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Cari jiwa bagi Yesus. Bawa mereka, para pemungut cukai. Mereka dalam keadaan sakit. Bawa mereka keluar. Orang-orang berdosa, mereka dalam keadaan sakit. Mereka sedang terganggu. Kalau mereka tidak segera ketemu dengan sang tabib, yaitu Yesus, mereka akan mati dalam sakit mereka. Mereka harus segera disembuhkan. Dan Yesus memerintahkan kita untuk pergi memuridkan mereka. Untuk pergi mencari mereka. Untuk pergi membawa mereka datang kepada Yesus. Ayo Bapak Ibu. Masih terlalu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita memperoleh kesempatan
menyelamatkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita akan lihat iblis akan lari daripada kita. Ayo tunduk kepada Tuhan. Ya, sering sekali Bapak Ibu, aduh, ini ayat-ayat ini luar biasa loh. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya letak masalah-masalah yang kita alami itu tidak, kenapa ya? Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa sepertinya Tuhan itu, aku panggil dia tapi kenapa dia jauh sekali? Coba Pak, ayat 8 Pak, mari perhatikan. Ayat 8. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, Ya. dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya Tuhan mendekat kepada kita? Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah. Ibadah itu adalah salah satu cara kita mendekat kepada Dia. Kenapa harus diperintah-perintah dulu? Salah satu cara kita mendekat kepada Tuhan adalah kita datang beribadah. Saudara, kalau di dalam kehidupan bangsa Israel, baca Alkitab. Yang namanya memanggil nama Tuhan itu tidak boleh tanpa mezbah. Baca di dalam Alkitab. Semua orang yang mau memanggil nama Tuhan dibangun dulu mezbah. Setelah mezbah itu dibangun, dipotonglah korban di atasnya. Darah dicurahkan. Barulah mereka memanggil nama Tuhan. Dan korban sudah diberikan Yesus kepada kita. Itulah korban keselamatan kita. Anak domba tanpa cacat celah. Itulah Yesus. Sekarang apa korban yang saudara harus bawa? Korban yang saudara harus bawa, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Bawa dong hidup kita, bawa hidup ini, persembahkan di dalam ibadah, mendekat kepada Tuhan. Ini kita malah didorong-dorong. Didorong-dorong pun kita malah marah. Didorong-dorong pun kita malah tersinggung. Saudara tidak akan pernah melihat jawaban daripada Tuhan kalau saudara tidak bangun mezbah. Mezbah itu dibangun karena ada yang mau dikorbankan di atasnya. Ada yang mau dipersembahkan di atasnya. Bawa hidup kita, tubuh kita. Kalau hidup sudah dipersembahkan, maka tidak ada istilah tidak dipersembahkan yang lain. Waktu, tenaga, keringat, apa yang ada pada kita. Haleluya. Karena dirinya saja sudah diserahkan. Gak mungkin dong dirinya yang lain tinggal. Gak mungkin. Saudara masih ingat pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, kan Firaun tawar-menawar. Jahat niatmu itu Musa. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Hanya laki-laki yang pergi. Ternak tinggal, anak tinggal, istri tinggal. Kau pikirnya, ayo pergi kalian beribadah. Musa bilang gak bisa. Kami harus pergi. Bersama dengan istri kami, bersama dengan anak kami, bersama dengan ternak-ternak kami. Lalu Firaun bilang lagi apa? Tarik ulur saudara. Ya, Firaun bilang lagi, oke, pergilah beribadah. Bersama dengan istrimu, anak-anakmu tinggal. Sama ternakmu. Oh enggak boleh, semua harus ikut kami. Oke, pergi. Kau pergi, laki-laki, perempuan boleh, anak-anak boleh, ternak tinggal. Oh enggak boleh kata Musa, enggak boleh. Seharusnya kau kasih kami korban. Ini malah kau halangi kami bawa ternak kami. Karena dengan ternak-ternak itulah kami akan beribadah kepada Tuhan.
Karena ternak itu harta mereka. Itu yang mau mereka korbankan pada Tuhan. Jadi gak boleh tinggal. Kalau hidup kita sudah kita serahkan, itu makanya harus disertai. Kamu menghadap hadirat Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Kalau hidup kita saja sudah kita bawa. Gak mungkin yang lain kita tinggalkan. Itu kalau sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Kita ini saudara, hidup di dunia ini adalah untuk Tuhan. Kita hidup di dunia ini untuk Tuhan. Bagaimana kita memperlebar kerajaan sorga. Bagaimana kita memperbesar kerajaan sorga. Itu tujuan Tuhan titip kita di bumi ini. Makanya dia tebus kita, lalu ya pekerjakan kita. Pergi. Yuk, jadikan segala bangsa muridku. Waktu saudara pergi kan saudara bayar harga. Waktu saudara, keringat saudara, ya, tenaga saudara, ya. Kalau saudara ada jarak, saudara harus bayar minyak, saudara harus bayar ongkos, saudara harus pergi, itu kan saudara bayar harga. Gak ada saudara, namanya saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita. Jadi apa yang dititip Tuhan juga bagi kita adalah milik Tuhan untuk memperlebar kerajaan sorga. Ini malah kita tonton pekerjaan Tuhan. Oh, lo mati nama pekerjaan Tuhan, oh, lo mati nama. Apa seperti itu? Kita hidup di dunia ini untuk bekerja buat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kalau ingin Bapak Ibu mengalami Tuhan lebih banyak, kita yang harus mendekat. Ayo kejar Tuhan. Bawa hidup saudara mendekat kepada Dia. Haleluya. Dia mimpi-mimpi sorga, dia malah menjauh dari Tuhan. Apa itu? Gak masuk sorga itu. Gak masuk sorga. Percayalah. Kalau hidup kita makin jauh dari Tuhan, itu hanya mimpi itu. Ya. Angan-angan nama niogol itu gak ada itu. Ya. Karena gak mungkin firman Tuhan ini gak disangkal Tuhan. Ya, kamu gak mendekat kepada Tuhan, nanti Tuhan mendekat sendiri. Gak ada itu. Gak mungkin Tuhan melawan firman-Nya sendiri. Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu, mari ya kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah saudara yang sangat menyenangkan Tuhan. Yang akan mengundang berkat itu turun atas hidup kita. Katakan amin. Ayo kita lihat dulu saudara Yohanes 4. Yohanes 4. Kita lihat apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Ya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa makanan Yesus? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini harus menjadi satu visi kita dengan Yesus. Gak boleh terpisah. Apa pekerjaan yang sedang ditugaskan Bapa kepadanya? Yaitu menyelamatkan jiwa. Yesus ngapain di situ, di sumur Yakub itu? Menginjili perempuan Samaria. Jadi makanan Yesus itu yang dimaksud melakukan kehendak Dia adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu makanya makanan Yesus yang paling memuaskan hatinya adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi Dia perintahkan kita pergilah. Mari kita lakukan supaya Dia senang. Sebab itu makanan Yesus. Kalau saudara suka membawa makanan kesukaan, ya,
bos kita, pimpinan kita, maka dia makin senang dengan kita. Karena kita melakukan apa yang menjadi kesukaannya. Demikian juga kita dengan Tuhan kita. Lakukan apa yang menjadi kesukaannya, makanan kesukaannya itu jiwa-jiwa. Ayo pergi, bawa jiwa kepada Yesus. Itu makanan yang paling dia sukai. Dan masuklah dalam rencananya. Rencananya yang paling, rencana Bapa yang paling final adalah menyelesaikan semua pekerjaan. Pekerjaan dalam memenangkan jiwa. Katakan amin, saudara. Nah, Yesus sedang memberitahukan kepada kita ya. Perhatikan ayat 35. Silakan Pak. Ayat 35. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Gak boleh kita berkata Bapak Ibu, gak mungkin. Gak mungkin mereka bisa diselamatkan. Itu juga rukum doa mang. Engkau berkata masih lama. Tapi Yesus bilang, pandanglah sekelilingmu. Mereka sudah matang untuk dituai. Karena jangan pakai logika kita. Amin. Mereka itu sudah matang untuk dituai. Gunakan saja pemikiran Tuhan. Ini saudaraku, bicara tentang penuaian jiwa. Karena yang dikatakan pada ayat 34, lanjutannya 35 digambarkan seperti ladang yang sudah menguning. Pandanglah ladang-ladang di sekelilingmu, lihatlah. Dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning, matang untuk dituai. Kalaupun ada 1, 2, memang di padi-padi itu kan ada biji-bijian yang belum tentu semua kuning. Betul ya? Bisa saja, gak jadi masalah. Tapi yang jelas, sebenarnya menurut pandangan Tuhan, mereka sudah matang untuk dituai. Ya, saudara, mari kita teladani Yesus. Yesus usir setan, teladani dia, usir setan. Yesus memuridkan orang, teladani dia. Ayo kita jangkau orang bagi Yesus. Yesus menyembuhkan orang, teladani dia. Ayo pergi, sembuhkan orang di dalam nama Yesus. Mulai sekarang Bapak Ibu, saudara harus berlatih untuk mempercayai bukan apa kata pendeta saja. Tapi apa yang diperintahkan Yesus. Pergilah. Usir setan-setan, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Jadi saudara harus sudah mulai menyala. Pergi ketemu dengan orang sakit, mulai doakan, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Maka kuasa Tuhan Yesus akan dikenal oleh banyak orang. Kalau kuasa Tuhan Yesus ada padamu, ada padaku, ada pada kita semuanya, maka orang-orang tidak membutuhkan dukun. Mereka akan panggil saudara. Mengapa banyak dukun? Karena kita belum bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Maka untuk itu mari kita katakan, Tuhan aku mau pergi supaya aku bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Ketika mereka mengalami persoalan hidup, mereka tidak harus pergi bertanya kepada dukun. Tapi mereka akan datang kepada anak-anak Tuhan. Dan kita akan bercerita tentang Tuhan yang dahsyat kepada mereka. Katakan amin saudara. Haleluya. Kita akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Karena saudara, satu orang tidak mungkin, tapi semua kita. Jadi kami saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki tugas adalah firman Tuhan. Ajarlah mereka. Itu makanya saya sebagai hamba Tuhan ajarkan kepada kita apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita pergi. Mari kita bergerak. Mari kita jangkau jiwa bagi Yesus. Mari kita bawa mereka datang kepada Yesus. Kalau Yesus berkata, pergilah, sembuhkan orang. Ayo doakan mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Mari taat saja, sembuh tidak sembuh,
Itu bukan urusan kita. Yang penting Tuhan, Engkau yang bilang, aku taat. Aku akan pergi. Haleluya. Amin. Ini bukan masalah karunia. Yesus yang bilang pergilah. Kan begitu. Iya kan begitu kan. Ayo kita baca dulu lah. Ya. Cari ayatnya dulu. Karena tadi. Ayo kita baca dulu. Matius 10 ayat 8. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. Sembuhkanlah orang sakit. Apa dulu Pak? Apa namanya? Dari ayat 5 aja. Dari ayat 5. Dari ayat 5. Matius 10 ayat 5 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Iya. 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, Ya. janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Terus. 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus. 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sasaran kita adalah memberitakan kerajaan sorga. Ya, bukan memberitakan tentang diri kita, tapi memberitakan kerajaan sorga. Katakan amin. Kalau kita memberitakan tentang diri kita, ya pantaslah kita ragu-ragu. Karena siapa yang mau percaya kepada kita? Maka beritakanlah kerajaan. Yang kita beritakan apa? Kerajaan sorga. Katakan amin. Lanjut. Oke, silakan. 8, sembuhkanlah orang sakit. Setelah diberitakan kerajaan sorga, sembuhkan orang sakit. Itu makanya kita lihat KKR itu setelah diberitakan Injil mereka tantang orang. Siapa yang mau didoakan? Ingat kan Bapak Ibu? Ya, itu dia. Karena itu berkaitan dengan sesuai dengan perintah. Ya, lanjut 8, ayat 8. Ayat 8, Ya. sembuhkanlah orang sakit. Terus, Bangkitkanlah orang mati. terus, Tahirkanlah orang kusta. lanjut. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan Jadi cuma-cuma. Bapak Ibu, pada waktu kita diselamatkan, lalu kita dimuridkan. Pada waktu kita dimuridkan itu kan kita dibenahi. Kita dipersiapkan dengan banyak hal. Itulah yang dimaksud diberi dengan cuma-cuma. Kita sudah terima dengan cuma-cuma. Ini pelajaran ini kita sudah terima dengan cuma-cuma. Maka pergilah. Lakukanlah dengan cuma-cuma. Jangan bilang begini, jadi Pak ongkosku bagaimana? Pergilah. Tuhan akan lakukan mujizat. Makanya Yesus bilang jangan bawa pundi. Bahkan dilarang jangan bawa 2 helai baju. Kan begitu. Kenapa? Artinya Tuhan berurusan dengan kita. Jadi sering sekali kita tanya dulu ini, kita tanya dulu itu. Pergi dulu. Taatlah. Sering sekali sulit kita taat. Pingin diberkati? Pingin. Tapi taat tidak mau. Makanya Bapak Ibu kunci daripada berkat itu. Saudara akan lihat. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Belajar taat. Dengar dan taat. Pergilah. Tuhan akan dengar doamu. Tuhan akan lihat apa yang kau kerjakan dalam ketaatanmu. Dan Tuhan akan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhanmu dalam melakukan kehendaknya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Ia bayar tunai, lunas. Apapun. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Apa yang kau lakukan buat dia, Tuhan bayar. Abraham saja. Tidak jadi kok ia korbankan anaknya. Tuhan hanya lihat hatinya aja. Tapi Tuhan beri kepadanya domba yang tidak mungkin bisa ada di situ. Sebenarnya domba itu yang dimaksud adalah korban yang datang dari sorga. Itulah itunya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Kristus korban buat kita. Gak perlu kita takut mengenai apapun. Kristus rela berkorban buat kita. Kita aja yang takut, saudara.
Karena pikiran yang kita gunakan itu logika, bukan berdasarkan apa yang diperintahkan. Harusnya kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diperintahkan, bukan berdasarkan logika kita. Kalau berdasarkan logika kita, disitulah ketakutan itu ada. Ya, kalau kita mendoakan misalnya orang, bukan talentaku. Kalau kita mengusir setan, bukan talentaku. Padahal kita udah diperintah kok. Otoritas itu ada pada kita. Pergilah. Beritakan kerajaan sorga, sembuhkan orang sakit. Haleluya. Amin. Misalnya saudara terima SK untuk saudara diutus pergi ke satu tempat. Ya apa yang berkaitan dengan surat itu ya kerjakan di sana. Otoritas ada pada kita. Amin. Nah kalau ada hal-hal yang tidak kita lakukan lalu kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan bukan kesalahan yang memberi lagi perintah kepada kita. Itu sudah menjadi kesalahan kita. Ya, ayo mari saudaraku. Kita belajar melakukan. Jadi di sini ini perintah ya. Ini perintah. Ya. Bukan dikatakan di sini, tidak dikatakan di sini bergumullah. Yesus tidak bilang bergumullah sampai kamu dapat karunia kesembuhan. Enggak. Yesus bilang beritakan kerajaan sorga lalu sembuhkan orang sakit. Di dalam nama. Karena nama Yesus itu nama yang luar biasa. Sudah dipercayakan kepada kita. Tapi ingat ya, makanya kita harus ajarkan orang. Kenapa banyak orang, maaf ya. Kenapa banyak orang termasuk sebagian para pendeta. Ya, sebagian gereja-gereja pada umumnya. Kenapa banyak orang? Karena mereka itu satu. Itu yang saya sampaikan kemarin Ibu Julius. Yang pertama, mereka adalah seperti Nikodemus. Itu yang pertama. Ya. Nikodemus itu belum lahir baru, tapi pemimpin agama. Mengapa belum lahir baru? Mengapa belum lahir baru? Ya. Kalau belum lahir baru, belum menjadi warga kerajaan sorga, belum. Karena hanya warga kerajaan sorga yang bisa usir setan. Hanya warga kerajaan sorga yang sudah lahir baru, yang bisa masuk sorga, yang bisa punya otoritas untuk memerintah setan-setan perintah. Ya, itu coba kita lihat. Ini saya walaupun tidak ada kaitannya dari awal, tapi saya ingin saudara memahami ini. Matius pasal 3. Matius pasal 3. Ini udah biasa saya baca, tapi saya akan mengingatkan kembali, ya. Coba ya, coba ayat 16. Ya, ayat 16. Inilah kita pertama sekali menjadi warga kerajaan sorga. Ini pertama kali, ya. Ini pertama kali, makanya harus lahir baru. Silakan Pak. Ayat 16. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Perhatikan ya, pada waktu dia dibaptis, perhatikan. Langit apa? Langit yang mana yang terbuka? Langit ini kan masuk ya? Bukan. Mari kita lihat. Ayat 17. Ya silakan. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga. Jadi langit yang terbuka itu sorga. Maka Bapak Ibu? Waktu kita dibaptis itu, lalu saudaraku hidup lama sudah ditenggelamkan, hidup lama sudah dikuburkan, hidup yang baru itulah saudara yang disebut lahir baru, terbuka sorga untuk menyambutnya. Maka dari sorga ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Kalau kita baca mengapa Yesus itu diterima menjadi warga kerajaan sorga. Ini kan Yesus dalam tubuh daging. Ini prakteknya baptisan ya. Nah, tubuh daging itu harus dibaptis. Ya, bukan karena dia dibaptis bukan sebagai Tuhan dari sorga. Tapi dia dibaptis dalam tubuh daging. Karena daging itu harus dibaptis. Nah perhatikan ya Bapak Ibu. Mari kita lihat mengapa Yesus itu ya benar-benar sorga menyambut dia. Karena ayat 15. Ya silakan. Ayat 15. Ya. Lalu Yesus menjawab,
katanya kepadanya, Ya. biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pada waktu Yesus melakukan kehendak Allah, ini kunci berkat itu. Apa kehendak Allah yang dilakukan Yesus dalam konteks ini? Baptisan, yaitu menguburkan hidup lama. Lalu membangkitkan manusia baru, pintu sorga terbuka, lalu sorga menyambut. Inilah anak. Jadi yang disebut lahir baru, yang disebut anak yang lahir baru disambut oleh sorga adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Salah satunya baptisan. Sambut lah anak yang kasih. Yang lahir baru ya. Nikodemus gak lahir baru. Padahal Eporusnya Yahudi. Tidak lahir. Begitu banyak loh gereja yang tidak lahir baru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Galatia pasal 3. Sebenarnya tadi teringat aja ini Bapak Ibu. Biar kita mantap. Jangan takut, usir setan. Sembuhkan orang sakit. Galatia pasal 3 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi setelah kita diterima, pintu surga sudah terbuka, inilah anakku yang kukasih, barulah sah kita mengenakan Kristus. Jadi waktu kita mengusir setan, kita sudah mengenakan Kristus, baru sah. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jangan takut. Saudara yang sudah pasti menjadi warga kerajaan sorga, sudah sah mengenakan Kristus, usir setan. Kenakan nama Yesus itu. Amin. Kita bisa usir setan. Kita bisa doain orang sakit sembuh. Kalau belum sembuh, latih lagi iman saudara. Itu diasah terus. Saya seperti yang saya cerita kemarin di ibadah hari Selasa. Saya selama di Jakarta nggak bisa ngusir setan. Tapi latih terus, alas terus iman, latih terus. Karena Yesus yang memerintah kok, pasti tidak mungkin. Yesus yang bilang, engkau yang berfirman Tuhan. Pasti. Haleluya. Makanya pastikan kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Nah, orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu aja disebut apa? Nah, ini dia. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah disebut apa? Lukas 7 ayat 30. Kita akan akhiri Bapak Ibu. Lukas 7 ayat 30. Nah, baca Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Ya. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Pada waktu kita menolak maksud Allah. Pada waktu kita menolak kehendak Allah. Pada waktu itulah hidup kita di luar kehendak Tuhan. Di luar Tuhan. Salah satu kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah, salah satunya adalah tadi kita udah lihat baptisan. Dan pintu surga terbuka. Kehendak Allah yang lain adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa, memenangkan jiwa-jiwa. Dan orang yang menolak maksud Allah dalam hidup atau kehendak Allah adalah mereka tidak mau dibaptis. Sama dengan, saya balikkan lagi, sama dengan mereka tidak mau pergi untuk memuridkan orang lain. Itu sama dengan menolak kehendak Allah. Menolak perintah Tuhan. Jangan tolak maksud Allah dalam hidup. Mari kita pergi. Semakin kita mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, beri aku keberanian. Tuhan, beri aku hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju neraka karena dosa-dosa yang tidak mau mereka tinggalkan. Ayo saudaraku, sentuh hati Tuhan dengan terbeban membawa jiwa untuk datang kepada Yesus dan diselamatkan. Maka saya yakin dan percaya
pintu sorga akan terbuka atas setiap kita. Dan kalau pintu sorga terbuka, doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan genapi. Dalam nama Yesus.